Yang kami hormati Perwira Pendidikan Kecamatan Lopo sekaligus pengawas pembina wilayah gugus 2 Kecamatan Lopo. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ketua KKG gugus 2 Kecamatan Lopo, Bapak Ibu Guru yang sama-sama saya hormati dan yang saya banggakan. Acara pembebasan IKM bersama Sekolah Penggerak dan KKG gugus 2 Ganinggara Kecamatan Lopo, materi ATP, CP, dan tujuan pembelajaran dengan tema Barama Bawa Cendram, Bebe Laku Katengkang. Serangi 27 Juli 2023, marilah kita buka secara bersama-sama dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita amini pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Abdul Ghafur SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakiri, hamdan na'imi, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang sama-sama kami hormati, itulah tadi pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Bapak Abdul Ghafur SPD. Kepada beliau dihaturkan terbanyak terima kasih. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maksum Bawa Gemilang kepada Ibu Wardiatun Lingsi SPD SD. Disilakan. Bangsa dan tanah
pembahasan IKN terkait dengan CP, TP dan ATP pada sarjana. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa penerapan kurikulum mandiri berubah, ini komitmen. Ya. Jadi kalau kami sekolah penggerak ini mandiri berbagi. Jadi pada pagi hari ini inilah yang membuktikan bahwa kami ini sedang berbagi bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, apa yang kami bagi Bapak Ibu? Kami tidak akan, ibaratnya kami tidak akan membagi ikannya, namun kami akan membagi pancingnya. Ya, jadi kami dilarang keras untuk membagi ikan secara langsung karena ini sangat terbatas. Tetapi kami dianjurkan untuk membagi pancingnya supaya Bapak Ibu itu bisa mencari ikan sendiri. Silakan mencari ikan kakap, ikan mangali, ikan apa saja yang Ibu inginkan. Ya. Jadi mungkin Ibu bisa paham maksud saya. Jadi kami tidak akan membagi ikan, kami akan membagi konten apa. Ini, itu. Kita cari kontennya dulu. Nah, kalau kontennya tidak spesifik, kita buat dulu konten itu menjadi spesifik. Ketahui bunyi benda, bunyi pada siang hari dan siang dan pada malam hari misalnya, itu bisa. Ya, masuk ke ciri-ciri apa aja nanti? Fenomena alam, Ya. fenomena alam pada siang hari, misalnya suara kendaraan. Iya. Ya, suara apa lagi? Misalnya suara burung. Kalau malam hari, Ya. suaranya agak kering. Misalnya kita amati, oke lah, kita masuk aja ke konten. Sekarang kan, ini sekarang siang hari. Apa? Dia kan amati tuh, deh siang hari kita. Siang hari ini, ciri-ciri ada matahari. Asli apa? Nanti dia akan bikin ya. Sederhana dulu. Itu mbak ketahui benda pada siang hari. Iya, yang ada misal apa ciri-ciri? Oh, kita amati nih. Tentu kalau kita amati, bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa juga dengan kulit misalnya. Pokoknya mana termasuk dalam kriteria mengamati. Menurut Bapak Ibu apa? Kasih saya contoh satu. Ya, tepuk 3. Ha, gitu ya, yang semangat. Ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ha. Ya, terima kasih. Kalimat CP apa? Kemudian tentukan kontennya, tentukan kompetensinya, sehingga nanti bisa menjadi tujuan pembelajaran. Atau belum paham mungkin teman-teman? Ya, ambil aja satu CP di mata pelajaran apa saja, elemen apa saja. Silakan ditentukan kontennya, tentukan kompetensinya. Dari situ kita bisa menjadi kalimat tujuan pembelajaran. Lelet ya Bapak Ibu. Sih? Ibu silahkan bekerja membuat menyusun TP dan ATP selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kami akan memberi kesempatan untuk presentasi. Ya. Untuk penampil pertama itu dikasih pulsa. Silakan Bapak Ibu bekerja. Pulsa 50. Coba diulangi. Untuk penampil pertama setelah 30 menit bekerja itu dikasih pulsa. Ya, marilah kita saksikan bersama Ibu Rahmiati SDN Berora akan mempresentasikan hasil diskusi membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kami persilakan kepada Ibu Rahmiati SPD dari SDN Berora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Dalam hal ini
akan mencoba ini sepengetahuan dan kemampuan saya. Ya, silakan. Dari elemen saya di fase D kelas 4, elemen pemahaman IPA, sains dan sosial. Capaian pembelajaran dalam elemen IPAS. Yang pertama, kalimat CP-nya, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Jadi materi atau kontennya bagian-bagian tubuh pada manusia. Jadi kompetensi yang kita gunakan di sini atau kata kerja operasionalnya bisa menganalisis, kemudian mengamati, kemudian menyusun dan menyebutkan. Itu KKU-nya. Kemudian kalimat CP berikutnya, peserta didik dapat membuat simulasi penggunaan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Materi atau kontennya, bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Kompetensi atau KKO yang dapat kita gunakan, membuat, menggunakan, dan menyebutkan. Kita bisa tambah lagi. Kemudian kalimat CP berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Materi atau kontennya, masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya, kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Ini kita bisa bagi dua. Yang pertama misalnya masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kemudian kaitannya, yang kedua kontennya, kaitannya dengan upaya melestarikan makhluk hidup. Bisa dua itu kita buat kontennya, Bu. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan KKO mengidentifikasi, kemudian mengamati dan menyebutkan. Bisa juga kita tambah. Kemudian selanjutnya CP, kalimat CP. Peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kontennya, proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KKU-nya bisa kita gunakan mengidentifikasi, mengamati, menyebutkan, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat CP selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, energi kalor, listrik, bunyi, dan cahaya. Kita bisa buat kontennya dua, sumber dan bentuk energi, kemudian proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi energi kalor, listrik, bunyi, dan cahaya. Kita bisa menggunakan kompetensi atau KKO mengidentifikasi, mengamati, menjelaskan, menyebutkan, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Kemudian kalimat CP selanjutnya, peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Kemudian kontennya juga bisa jadi dua, gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Kita dapat menggunakan kompetensi atau KKU, memanfaatkan, mendemonstrasikan, dan menyebutkan. Bisa ditambah. Kemudian yang terakhir kalimat CP, peserta didik mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga kelestarian air. Kemudian materi atau kontennya, terjadinya siklus air dan kaitannya dengan
upaya menjaga kelestarian air. Bisa kita gunakan KKU mendeskripsikan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pengetahuan saya, kemampuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 TP yang sudah coba saya buat. Yang pertama, peserta didik menganalisis bagian-bagian tubuh pada manusia. Ini untuk saja kalimat CP bagian tubuh manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik menyusun urutan bagian-bagian tubuh pada manusia. Kemudian yang ketiga, peserta didik menyebutkan fungsi dari masing-masing bagian-bagian tubuh pada manusia. Kemudian yang keempat, peserta didik menjawab pertanyaan sehubungan dengan fungsi dari bagian-bagian tubuh pada manusia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari perwakilan kelas 5. Jadi di sini nama saya Anita Dinarsi dari SDN Tabusi. Jadi di sini kami masih tahap belajar. Mungkin ada yang keliru atau bagaimana. Sama-sama kita memperbaiki Bapak Ibu. Atau mungkin hasilnya juga masih sedikit, yaitu hanya menyebutkan hanya KKU-nya masih 1, yaitu untuk bagian mengamati ya. Kemudian di sini kita lihat CP-nya, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatannya serta mencari persamaan dan perbedaannya. Ini CP di fase C ya, karena kelas 5. Kemudian TP-nya atau tujuan pembelajarannya, peserta didik mengamati bagian-bagian dari mata. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian luar mata. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian dalam dari mata. Kemudian ATP-nya atau alurnya, dengan mengamati mata teman sejawat, peserta didik dapat menyebutkan bagian dalam mata yang maksudnya yang ini. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengamati bagian luar mata. Ya, jadi di CP-nya ini kata mengamatinya adalah KKU dalam kontennya. Kita fokus ke mengamati. Dan di TP-nya saya membuat tujuannya, yaitu peserta didik mengamati bagian-bagian dari mata. Kemudian setelah mengamati, peserta didik langsung menjelaskan fungsi luar, misalkan fungsi pada kelopak, pada bulu mata, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fungsi bagian-bagian dalam, misalkan fungsi dari pupil, retina, dan lain-lain. Kemudian alurnya ini awalnya secara berhadapan, mungkin saling menghadapan, jadi saling mengamati atau teman. Misalkan saya dengan ibu yang di depan saling mengamati, oh matanya ada bagian apa saja yang luar, mungkin kelopak, bulu mata, dan lain-lain. Kemudian di dalam mata ada apa saja, mungkin ada retina, pupil, dan lain-lain. Serta di situ kita menekankan untuk mengetahui fungsi dari bagian-bagian tersebut. Mungkin ada yang bisa diklarifikasi atau pendapat lain dari Bapak Ibu guru, ya saya persilahkan. Karena di sini saya juga masih belajar. Ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi atau mau menyempurnakan, silakan. Kalau tidak ada, saya silakan Pak Dem. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas ini Bapak Ibu bisa perhatikan
supaya lebih sebab ada mau misalnya ini TV-nya TV bisa maksimal 3 atau bisa, tapi lebih gampangnya nih nongkrong dulu. Ini misalnya ini 1, nanti sini 1.1 yang buat sendiri. Ini yang 2.1 nanti ke belakang di bawahnya ini. Jadi 3.1 terusnya itu alurnya. Itu cara membuatnya. Nanti kita ambil salah satunya yang menjadi ke rapot mengamati. Siswa dapat kali banyak ada 3. Kan kita buat sendiri rapotnya nanti. Siswa dapat titik-titik. Nah, seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sekarang kita mengupas tuntas ya. Jadi walaupun di dalam CP mengamati cuma 1, bisa saja di dalam tujuan itu mengamati kita buat 2. Seperti contoh tadi mengamati bagian luar ya. Kalau bagian luar itu bisa langsung kita amati di luar ini. Ya, langsung teman kita amati. Nah, mungkin kalau bagian dalamnya mungkin kita amati dengan kan nggak mungkin indikator tujuan disatukan, nggak mungkin ya, supaya lebih detail. Nah, bisa terukur, maka kita mengamati bagian dalam mata mungkin bisa saja melalui gambar. Ya? Ini tidak menutup kemungkinan kalau kita ingin, kan kita tujuannya ini ingin mengetahui bagian-bagian dalam, bagian-bagian luarnya. Nah, dengan apa kita akan mengamati bagian dalamnya? Ya? Bagian dalam kan otot mata ada apa itu ada di belakang, nggak bisa kita amati langsung. Mungkin ini melalui gambar. Nah, kita cantumkan melalui pengamatan gambar, siswa mengamati melalui gambar misalnya. Ya, jadi Bapak Ibu, walaupun tadi kita tidak jelaskan seperti itu, tetapi saat kita melakukan seperti ini, justru pemahaman kita itu semakin terbuka gitu, akan lebih detail. Nah, kita mengajar. Ya, jadi dari mengamati itu saja sudah ada dua indikator. Mengamati bagian dalam mata melalui gambar bisa. Terus mengamati bagian luar mata mungkin melalui pengamatan antar teman-teman sejawat. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini kita beruntung ini semakin ke ujung, semakin berakhir waktunya ini semakin kita paham. Ya. Dan satu lagi, silakan nanti Bapak Ibu berdiskusi lewat KKG-nya ini di forum online-nya. Silakan didiskusikan. Ya, jangan malu bertanya. Apa tadi komitmen kita? Berpikir bertumbuh. Jangan malu bertanya karena ini barang baru. Tentu kita belum tahu tempat resletingnya, belum tahu tempat kancingnya, ini barang baru. Baru kita buka barangnya. Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa, maka kita itu akan tahu di mana posisinya yang sebenarnya. Oke Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu untuk pengantin kedua dari SDN Tabose atas nama Ibu Yunita Yuliasi.